الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بشر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رفع العلو، صلى الله عليك يا رفع العلو، صلى الله عليك يا رفع العلو. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ورسول الله احمل قوي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bapak, ibu, berjamaah yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang menyatakan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah dan keberkahan Allah. Alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat ini. Insyaallah seperti biasa kembali kita meneruskan sama melanjutkan pengajian kita. Wassalam senantiasa berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan berhadir berkumpul di majelis ini Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita dan mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam golongan hamba-hambanya yang mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nyambung mengajar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Maka ketika itulah lepaslah kau daripada syirik, kopi dan ujub dan riya dan sum'at dan lainnya, dan jadilah kau daripada ahli tauhid yang sebenarnya. Lagi wafaqah manfaat kau dengan Quran dan hadis dan ijma' ulama seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala juga yang menjadikan kamu dan barang yang kamu perbuat. Dan lagi firman Allah Ta'ala, kullu min ilmillahi bima ilahun la ila qawmin la yakaduna yafqahuna haditha. Artinya katakanlah olehmu ya Muhammad, segala kebaikan dan kejahatan itu dari Allah Ta'ala, maka betapakah bagi mereka itu kaum tiada hampir paham sedikit dua pun mereka akan perkataan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu insyaallah terlepas daripada kerusakan atau kekotoran yang ada dalam hatinya, dan insyaallah Allah selamatkan hatinya itu daripada yang pertama syirik. Kan syirik ini ada dua, ada syirik khafi, ya, ada syirik yang besar atau yang jelas seperti menyembah selain Allah Ta'ala. Arti syirik kan menduakan. Nah, syirik khafi ini adalah pekerjaan dosa yang ada di dalam hati, dan itu hanya kita aja lawan Tuhan yang tahu. Artinya yang lain tidak tahu, karena perkara syirik di dalam hati ini tersembunyi, ya. Jadi syirik itu menduakan Allah Ta'ala. Syirik khafi ini bahwa sifatnya itu bukan menduakan Tuhannya, bukanlah, bukan berarti ini mengatakan ada Tuhan yang lain dari Allah selain. Nah, tetapi syirik khafi ini menyatakan di dalam hatinya bahwa Tuhan itu seakan-akan kadar bersifat wahdaniyah. Syirik khafi. Jika wahdaniyah itu esa, bilanya esa berarti tunggal, tidak mungkin ada dua apalagi tiga. Nah, itu pekerjaan orang syirik khafi ini
menyekutukan Allah melewat sifat-sifat Allah. Itu syirik. Menyekutukan Allah melewat sifat-sifat Allah. Ya kan Tuhan itu punya sifat 20 sifat, ya kan? Nah, yang 20 itu mulai wujud sampai mutakalimun itu milik Allah aja. Jadi yang lain daripada Allah mustahil memiliki sifat 20 tadi. Atau dua Asmaul Husna yang 99 itu mutlak wajib milik Allah. Yang lain daripada Allah mustahil memiliki pangkat sebagaimana asma Allah tadi. Jadi kalau sudah sifat Allah itu atau af'al Allah itu dinyatakannya dengan hatinya bahwa ada yang lain daripada Allah yang memiliki sifat dan af'al tadi atau asma tadi. Nah ini gugurnya lah di hati tadi syirik khafi. Sifat Tuhan misalnya hayyun atau hayat lah, hidup, iyalah sifat Tuhan. Lalu asmaul husnanya yuhyi wa yumiit, menghidupkan dan mematikan. Itulah asmaul husnanya. Nah lalu makhluk ini ada mengaku di hatinya bahwa ia merasa punya hidup, merasa diisian punya sifat hidup, apalagi merasa bisa menghidupkan orang mati misalnya. Berarti sifat tadi tidak ada niat tadi, ada esa lagi. Kenapa? Karena ada pengakuan ini bisa juga kayak itu, seperti itu. Nah inilah yang dikatakan menduakan Allah, menyekutukan Allah lewat sifat itu tadi. Maka ini letaknya kebanyakan di dalam hati. Berarti bila selama hati itu syirik, selama hati menyekutukan Allah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun hidup di dunia kayak itu hati, berarti selawasan itu juga hati syirik keterusan. Bilanya mati, wafat, meninggal, dosa itu tidak hilang di hatinya, berarti dosa matinya dalam keadaan syirik. Nah, ini bahayanya tuh. Bahayanya tadi. Jadi kalau orang itu yang benar ma'rifat kepada Allah Ta'ala, kenal, masuk arfani kenal dengan Allah, insya Allah syirik itu hilang. Dan akarnya syirik tadi itu insya Allah ada. Apa akar syirik itu? Seperti penyakit yang lain, ujub, ya kan? Hati ujub kan lupa dengan kebaikan Allah, lupa dengan rahmat Allah. Ria pulang minta puji orang, sumi'ah minta didengar orang. Jadi setiap apanya kelakuan di dalam kebaikan ibadah, karena sudah ada syirik hati di hatinya, itu muncul karena lupa dengan kebaikan Allah, muncul karena hendak dipuji orang, muncul karena hendak didengar orang, muncul karena hendak dilihat orang. Hasil finishnya ya ujung ya takabur, sombong. Itu finishnya sombong tadi. Nah ini makanya iblis itu akhirnya itu kan sombong akhirnya. Kenapa? Karena sebelum iblis sombong ujungnya ada, ya kan? Menyekutukan Allahnya ada. Nah itu membanggakan dirinya di hadapan malaikat bahwa aku ini orang paling hebat dalam ibadat ada. Ujungnya dia sombong. Sudah. Karena kesombongan iblis tadi, lalu akhirnya iblis sadar mengakui dirinya itu hamba Allah. Karena mengakuinya hamba Allah, karena kadang mengaku hamba Allah inilah, lalu iblis ini diusir daripada surga.
Ini akibat sebab bila tidak ma'rifat bahwa Allah Ta'ala. Kalau sudah ma'rifat insya Allah lepas semua itu jelas. Kenapa? Karena berpegangan di dalam dalil Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kalian dan perbuatan kalian. Bila Tuhan yang menjadikan perbuatan, berarti yang lain daripada Allah itu ada bisian perbuatan. Wahdaniyah fil af'al, berarti hidupnya sudah esa pada perbuatan. Kenapa? Yang ada perbuatan Allah aja. Bergerak, berdiam, guring, bangun, makan, minum, ibadat, baca Quran, zikir, dan sebagainya itu af'al semua. Arti af'al perbuatan. Maka perbuatan yang nampak pada kita tidak lain Tuhan yang menjadikan. Yang lain tidak ada bisa. Maka dia sudah memandang Allah yang menjadikan bulat di dalam hati. Ini yang dikatakan orang itu ma'rifatnya sempurna. Dikatakan ma'rifatnya sempurna. Kalau masih ada rasa kita, belum lagi sempurna ma'rifat itu tadi. Belum lagi. Kenapa? Karena masih terdua, masih terdua. Kadang-kadang memandang af'al Allah, kadang-kadang masih berpandang af'al kita. Sempurna ma'rifat itu tidak ada lagi, sudah betul-betul inya ini memakai lah yang disampaikan Allah Al-Quran, aku yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu tadi. Kita dijadikan Tuhan, berarti perbuatan Tuhan juga menjadikan dari af'al namanya. Lalu setelah jadi hidup, melihat, mendengar dan sebagainya, af'al Tuhan juga namanya. Bila melihat dilihatkan, mendengar didengarkan, gerakan didiamkan, segala sesuatu yang berlaku di awal kita batang tubuh kita ini ada lain. Awal batang tubuh kita di af'al, perbuatan batang tubuh juga af'al lain. Makin rajin beribadah, makin terbuka hijab memandang af'al Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ma'rifat. Makin bagus hati, makin terbuka hijab dengan Allah. Kenapa? Karena ma'rifat. Jadi dasarnya itu ma'rifat dulu hanya muncul dalam ibadah kita. Makanya sampai aku dibelah dari Rasulullah untuk saja sebelum perjalanan sampai menuju agama Allah. Arti dibelah dada tadi itu membuka talang dada. Dada itu dibuka, lihat isi dada apa saja, artinya hati isinya, hati isinya, bukan dadanya, hatinya tadi dibersihkan dengan ilmu apa? Ilmu hati. Lalu ilmu hati ini disebut usuluddin. Arti usuluddin yaitu pengenalan terhadap Allah. Misalnya, nah ya kan? Jadi hati kita tidak akan ma'rifat letaknya. Jadi hilang penyakit hati sebab ma'rifat, ya kan? Hilangnya penyakit hati sebab memakai betul-betul mengamalkan yang Tuhan aku menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Ya Pak, sifat Tuhan, ya kan? Sifat asma, sifat af'al, atau sifat asma af'al, gitu. Nah, sifat Tuhan awalnya kita lihat. Kenapa? Siapa yang bisa melihat sifat Allah Ta'ala? Tuhan bisa sifat melihat, punya sifat melihat Pak Bu, ya. Lalu sifat Tuhan yang melihat ini, pernah kita melihat apa sifat Tuhan yang namanya melihat? Kalau dikatakan Tuhan melihat sama seperti kita kayak seperti ini, berarti Tuhan punya mata. Mustahil. Ya kan? Kita melihat di sini melihat sudah sebelah titik, kita melihat lagi sudah. Apakah itu dia melihat mustahil? Artinya tidak ada yang tahu dan tidak ada yang menyaksikan saya apa yang dikatakan Tuhan melihat itu. Cukup berimani kita meyakini Tuhan Maha melihat. Ya kan? Itu sifat. Tapi kalau af'al nampak dengan kita. Kalau af'alnya nampak, arti af'al itu perbuatan. Ada yang menjadikan dan ada yang dijadikan. Setiap yang dijadikan berarti asalnya
bila Tuhan menjadi apa lalu jadinya itu namanya afal. Asalnya tiada lalu ada. Nah, begitu ada itu apa namanya? Kan ada sifat Tuhan nih. Kalau apa kita lihat sifat Tuhan lain, kita lihat sudah sifat Tuhan yang tahu umumnya. Afal yang ada berduduk. Ya Allah adalah berdiri, kita adalah karena nyatanya duduk. Ya kan? Berarti berdiri belum ada, lalu berdiri baru ada. Nah, tiada lalu ada apa? Sifat berdiri pada kita. Nah, berdiri itu apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Siapa yang menjadikan Allah? Berarti di awal kita menyatakan perbuatan Allah. Berdiri itu tadi. Jelaskah? Nah, itu. Adakah yang bukan dari akal Allah? Tidak ada. Kalau sudah bulat itu pandangan kita, itu makanan hati kita, maulah lagi di hati syirik. Syirik. Kenapa? Semua yang dipandangnya akal Allah sudah ada akal makhluk. Baik buruk pun akal Tuhan semua. Ya, baik buruk pun akal Allah. Berbuat baik kita kada bisa kalau ada Allah menjadikan. Orang bermaksiat pun kada kawa kalau ada Allah juga menjadikan. Ya kan? Akan tetapi di sini ini ulang lagi adalah bila yang perbuatan baik itu ngarannya rahmat ngarannya. Bila perbuatan kada baik itu awalannya. Bila orang baik itu berarti sayang. Bila diulang Tuhan kada baik berarti Tuhan kada sayang awalnya. Kawalah kita tak bangga. Oh kan bapak itu kan sembahyang perbuatan Allah juga. Ujung lain. Tapi bila jangan disembahyangkan itu ciri dari Tuhan kada sayang awalnya. Kenapa? Karena dijalankan di jalan yang salah. Ujungnya kan bila salah ujungnya bila baik ujungnya surga. Bahkan kita lawan Tuhan nggak mau kita belajar sholat akal Tuhan belajar kali terawih terdapat guru kan gitu yang sudah ambil sembahyangnya ya akal Tuhan juga ya berduit tuh kalau nggak ada duit zaman mana berduit lawan kada berduit zaman mana berduit nyetai jangan berduit itu akal Tuhan kada kada berduit bang akal Tuhan doang ini mana dia nyata berduit kan gitu akal itu baik jadi tidak bisa semua itu dibulatkan. Memang betul secara ma'rifatnya baik buruk itu akal Allah. Cuma kalau kita ada kebaikan hati-hati kita di situ. Makanya yang namanya anak Adam itu kadang pernah lepas pada dosa. Ya kalah. Tapi sebagus-bagus mereka itu yang berdosa lalu bertobat. Paham tobat di sini dengan ilmu. Bila kita berbuat dosa, sadar pertama makrifat Tuhan menjadikan timbul di hati itu rasa takutan. Orang katakan tobat takutnya itu kenapa? Kalau diselanjutkan sampai mati. Yang ditakutkan itu lalu ada sifat roja dan tak dilatas auto roja itu pengharapan. Apa harapan kita? Kita tuh melarang ya Allah jangan dia dijadikan ulun kayak ini. Ya kalau seakan-akan ya kena jangan dia menjadikan ulun seperti ini. Kenapa? Karena takutannya apa? Takut kalau termasuk orang dolim yang disesatkan Allah Ta'ala. Itu bukan berarti belajar ma'rifat untuk gampang-gampang syariat. Berpuasa apa juga aja. Perbuatan Allah juga aja. Punya. Justru kita tambah ma'rifat itu tambah asyik dalam beribadah kan itu. Tambah asyik. Karena kenapa asyik? Karena tahu sudah mengenal di dalam ibadah itu kenal apa tujuan ibadah.
apa yang disaksikan tahu sudah. Kalau dulu beribadah tahunya bacaan yang diperhatikan, tahunya tata caranya yang diperhatikan, hati tidak pernah diperhatikan. Nah ini yang bahaya. Begitu marifat, masya Allah. Di sini kelihatannya, di sini kan nampaknya lezat ibadah. Kenapa? Karena melihat betapa sayangnya Allah lawan kita. Itu, iya kan? Lalu baru amalnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu nampak dengan kita digerakkan dia makan. Gerak dia berapa? Siapa yang punya? Allah, ya Allah. Ini yang dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang dikatakan benar penyaksian. Orang itu jadi saksi bahwa tapi tidak melihat kaulah benarkan persaksiannya. Aku jadi saksinya. Melihat kayaknya kadang melihat orang dia mana bisa. Orang yang dibenarkan penyaksiannya itu siapa? Yang melihat. Gitu. Adakah penyaksian sesuai ada 2 kali lagi? Tayar awal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tayar akhir asyhadu an la ilaha illallah. Di dalam tayar itu persaksian. Jujur ada persaksian. Ya kan? Benar ada persaksian tidak selama ini. Kalau kita memandang al milik kita, berarti dusta persaksian kita. Tapi bila yang kita pandang itu al perbuatan Allah, kita akan ada karena la ilaha illallah, yang ada hanya Allah, la ma'bud illallah, la fa'il illallah, karena berbuat, karena dengan disembah, kita kecuali Allah aja. Wujud di situ kita yang dibenarkan persaksian asyhadu an la ilaha illallah. Jelaskan kira-kira lah. Jadi pada dasarnya orang ma'rifat itu inya memandang alam ini ulahan Tuhan, lalu apapun yang ada di alam ini adalah ulahan Tuhan yang disebut af'al. Ya, af'al. Kita nih Pak mulai latihan bagi urunan jauh tuh, ya kan? Ulun di Sungai Kerbau, ulun kesini apakah langsung datang? Ada Allah, menggunakan motor dulu, hidupakan, tunggangi jalan sampai ke sini, ya kan? Mulai mengeluarkan motor akal sudah, menunggangi akal, menghidupkan akal, jalan akal sampai ke sini akal semua. Siapa yang menjadikan? Allah. Ini duduknya kita. Beda lawan orang yang sudah duduk di tauhid sifat lain kisah. Kalau sudah orang duduk di tauhid sifat, cuma bersifat kun, jadi pasti jadi ada daerah orang dari sini tak saja mata timbul di mata pada Tuhan kuasa. Itu sifat duduknya. Kalau kita sudah langsung pasti mulai kita di akal duduknya ada mata diletakkan di akal kena desa orang sini kepada mulnya sudah masa akal tidak mustahil Tuhan membahagiakan hati duduk di tauhid sifat makanya bisa beramal tuh itu sekalinya berkelakuan beramal kecil ya Allah hasil daripada mengamalkan mendarah-darahkan wadah dengan akal tadi itu ya kan? Ada coba anak makan ya kalau anak makan dong itulah ke dapur buka nasi ini ngesakan akal semuanya dukut membuat jiwanya makan ya kalau maksud mengunyah merasa lalu kenyang. Adakah yang lain dari akal Allah? Kalau ada setiap jauhian yang ada dengan kita itu akal namanya. Beda dengan orang yang duduk di makam sifat sudah Tuhan. Mana buktinya? Buktinya tuh di dalam ayat. Ya Allah ayat ada Siti Maryam di dalam khalwat nang makanan datang sholat. Ya, ayo.
Itu duduk sudah di tauhid sifat sudah. Di mana tauhid sifatnya? Allahur Razzaq, Tuhan yang memberi rezeki. Kalau satu cahaya datang seorang sudah. Abu Ghazal di antara kerabat sidin hendak makan rambutan. Nah di sini ada buah rambutan. Ini duduk di tauhid sifat sudah. Karena Tuhan kuasa sifatnya. Amal kita, tahu lah. Udah tulang ke pasar, suka berduit, hanya kau bisa rambutan. Tulang ke pasar itu akal namanya, nungkar itu akal namanya. Semua siapa yang punya dia akan menjadi Allah berada. Ada kadar lain daripada lain kesal Allah. Ada dan ada tuh akal Tuhan berada sudah. Jelas saja kau sudah dewasa, tinggal melatih diri, hilangkan akuan, soal dan bersiap benar. Itu dikatakan bisa rumah, dana, kendaraan banyak, duit banyak, hilangkan ampuan seorang hilangkan, ya kan? Hilangkan. Di situ kita ini duduk di afal, hendak isian baju hanya, kamu ada duitnya kau lah. Mungkin ada pembayaran pada orang maling, juga. Jadi memakai duit itu afal. Baju itu akal juga. Jelas saja kalau sudah menggunakan ya kan? Adakah yang lain daripada akal? Nampak benar para buah kita ini bujuk-bujuk la haula wala quwata. Artinya haula wala quwata fakha tadi Kang sudah kada pernah punya sampai kapanpun kada mau punya. Duduknya faktor yang ada akal ini sudah langgar pasti akal Allah Ta'ala. Jadi yang lain apalagi semua di dalam akal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia Tuhan ulang dengan bismillah ya Allah Ta'ala, katakanlah oleh Muhammad segala kebaikan dan kejahatan itu dari ahli Allah Ta'ala, maka betapakah bagi mereka itu kalau tiada hampir paham sedikit juga pun mereka itu akan perkataan. Nah, jujur itu segala perbuatan baik pun dari ahli Allah Ta'ala, cuma sedikit yang memahami, sedikit yang memahaminya. Pahamnya sedikit yang memahami tadi, kebanyakan orang duduk di amal lalu meninggalkan syariat. Kenapa? Karena ada paham. Memang betul itu sampaikan tadi yang baik dari Allah, yang tidak baik dari Allah juga. Karena salah paham, gagal pemahaman, lalu tidak berbuat yang dilarang Tuhan, ada apa aja Allah juga. Nah ini jadi orang yang jujur pahamnya itu sedikit dari Allah Ta'ala. Yo biar sedikit yang jujur pahamnya itu kebanyakan tersalah paham. Kebanyakannya tersalah paham. Begitu belajar masalah tauhid ma'rifat, ya tentang masalah akal disampaikan oleh gurunya segala perbuatan datang dari Allah baik dari Allah Ta'ala, lalu mengambil kesimpulan sholat. Kalau kayak itu ya lebih baik kita ya kalau kayak itu sudah ya kalau apa enak dia berbuat dosa di kenapa Allah juga yang menjadikan kita kan lah Allah kuat aja. Nah hati-hati itu terus sama dari iblis tuh datangi kita Pak Kuai, dia jadi iblis deh. Amal pian itu ditakdirkan masuk surga terus tanpa mata yang ibadat ya. Ya lah, dan paginya pulang orang ahli maksiat orang Inggris, ahli maksiat. Ya kalau memang takdir ikan itu masuk ke dalam surga, jangan bertobat terus sama saja. Sama tuh. Ya kalau kita paham, memang segala takdir datang daripada Allah Ta'ala, begitu. Tapi apakah Allah itu ada mampu mengubah takdir? Kita yang ahli sudah. Mampukah Tuhan menakdirkan diubah takdir tadi menjadi surga? Mampu Allah, kenapa? Tuhan bersifat betul jadi kita ada berusaha sama rahmat Allah Ta'ala. Nah gitulah. Kalau dia berusaha sama rahmat tadi itu, mudah-mudahan sama neraka aja. Ada untuk itu bertobat punya sia-sia aja. Nah, orang
dengan paham ini tadi, paham nggak? Lihat sini di sini masalah afal ini yang memandang perbuatan itu datang daripada Allah baik buruk itu kada bisa dipaham kecuali melewat guru yang bujur-bujur paham masalah ini. Itu maksud beliau tuh. Pas terdapat guru akan kami paham cocok buat gurunya itu memang kan sebagian lagi sudah orangnya sudah ada sekolah juga. Ya Allah sudah. Gurunya sudah berhati kaminya berdiri dan murid kaminya buka. Itu kan sini mah harus sini lah supaya jangan sampai tersalah paham. Gitu. Jadi kayak apa dulu ingatkan bila yang baik itu apa bila terbaik terbawa ada baik bertobat dan sudah selesai urusan kita tidak mengaku salah. Jangan diberikan akal Allahnya itu kita, tapi bila memandang orang lain, orang yang berbuat maksiat tidak melihat, duduk akan di akal. Ya lah, nah maksiat saya tetap dosa, orangnya jangan hinakan. Kenapa? Karena si orang tadi awal-awal itu artinya Tuhan bisa menjadikannya berdosa, Tuhan juga mampu menjadikannya itu orang yang baik akhirnya nanti itu pandangan kita. Situ adabnya lagi kepada orang melihat, namun kepada diri kita sendiri bila kita berbuat maksiat, bertobat ya sudah ada. Pak Ahmad sudah kenapa? Berarti kita salah. Jadi diarahkan Tuhan dalam ada kebaikan, ya kan? Lalu bertobat Allah Taala. Nah itu jangan apa juga ada apa ya. Mungkin itu seberapa sunyi ya, bagi macam sebagian niat berapa? Ada sebagian akal dua ya, kalau sunyi ya pasti. Itu yang diisyaratkan Nabi sekali antaranya itu banyak bangunan masjid bukan Nabi, tapi yang diisi sedikit kurang niat. Kenapa di antaranya sebab terpakai ilmu sabuku. Kalau yang lain ilmu sebuku tidak ada sebagian dasar belum memberi hidayah lagi. Itu aja perkaranya. Belum menerima hidayah, kalau Tuhan memberi bisa rajin pada seorang. Subuh kita datang jam 4:30, setengah 4 sudah di tangga tungguan. Tuhan memberi daya, Allah kita, ya kan? Itu orang yang dibaliknya, yang memang boleh malas masih dibalik misalnya. Tapi bila orang yang duduk di keyakinan dan apalkan itu bawakan supaya kamu Tuhan juga ingat dari dua diri. Kalau sudah dapat keyakinan kayak itu lah. Malahan kadang-kadang taras orang kayak itu. Jadi ada bagus orang yang ada sembahyang karena itu memang malas. Tetapi masih artinya harapan berubah itu gagal. Masih gagal harapan berubah untuk memberi hidayah. Tapi bila orang bisa keyakinan sudah bukan sembahyang Allah juga bukan berdosa kita ada. Nanti dari api ini. Kadang-kadang anak belajar ilmu kayak itu orang tuanya lawannya. Dekatin lawannya itu waninya menyalahkan orang tuanya. Padahal tahu bujur memandang ikhwan dan sedikit sekadang gitu. Ya kan? Hati-hati di sini, makanya kita harus di sini tadi dari itu bila tentang masalah akal ini di sini pahamnya yang dimaksud Allah kalau sedikit banyak orang yang paham, tapi banyak yang tersalah dalam perkataan ini tadi. Artinya bila kita belajar masalah ini, hati-hati jangan tersalah lawan apa tersalah guru. Tak dapat guru yang sepupu itu sudah hasilnya kan? Hantam berair, sadar orang sadar dua aja. Mencukkan pada berusaha lagi ya kenapa akal Allah juga ya mudah-mudahan gerakan terbisa bisa ya ini bahayanya. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Syariat hukum untuk ada terpakai lagi sudah hancur ya dunia sudah kayak tadi sudah ya kan? Sedangkan Nabi sudah memberi isyarat ya Nabi aku minta lawan Tuhan berkumpul lawan orang yang sedikit. Apa paham sedikit tadi? Sedikit benar karena orang yang bujur-bujur menggawi syariat Nabi Muhammad SAW sedikit. Ya, kalau saja kita bulan Ramadan aja tenang, mulai tanggal 1 sampai 10 hibah. Masjid itu hibah. Tahu kita keluar sembahyang hibahkan orang sembahyangan. Begitu di 15 berkurang sampai tinggal sesak aja lagi sudah. Kemanaan berita itu kurangnya kemanaan ya kan terus kalau rumah apa aja benar ya lah bagusnya sudah tuh gawian orang tua kita guru-guru kita
tarawih itu 20 rakaat. Kenapa kita dibungul ini sama gawian apa? Kita dibungul gawian sedikit. Orang menganggap ilmunya pada pernah menggawi 8. Kenapa kita menggawi 8? Ayo, itu isyarat saja tuh, isyarat bahwa kita tuh. Ya lah, syariat itu asalnya kan dikurang-kuranginya sampai kan kita gawi lagi sudah. Itu tuh. Kadang-kadang wiritan dipotong, ada sebab dipotong, aku kita majar karena ada ajar pengajian. Wiritan dipotong, kemarin berkaitan subuh, kadang-kadang seperti wiritan juhur, ada juga. Dikurang-kurangi sudah Rasulullah sudah. Amal kawas sudah nabi ditambahi, tidak dikurangi. Begitu. Cuma memang sudah pengaturan Allah Taala sudah pakai. Jangan sudah kira saya itu perlahan-lahan hilangnya. Hilang perlahan-lahan akhirnya lagi mau syariat ditambah kurang ilmu yang kayak ini dan segala perbuatan karena baik Allah juga ya bisa berjalan lewat apa dia pada hancur dunia ya kan? Nah makanya Rasulullah minta berdoa mengenai orang-orang sedikit ya sahabat siapa sedikit tadi apakah umat yang sedikit banyak ya Rasulullah itu cuma sedikit yang bujur-bujur mengimani Allah mengimani Rasulullah dan sedikit banyak dari Nabi Muhammad yang menghormati aku di sini ya kan? Nah menghormati Nabi ini kan dua jalan dan itu wajib mutaba'ah zahirnya syariat dan mutaba'ah batinnya tauhid akhirnya ini dihormati dua-duanya ulang sedikit kadang mereka Rasulullah nang bujur-bujur makanya doa Rasulullah sedikit. Nah ini juga orang-orang yang dimasukkan itu karena yang merindukan ya Rasulullah di mana orang meninggal syariat dia tetap mempertahankan syariat lawan tauhid bukan itu. Nah ini yang dicintai oleh Nabi SAW. Karena pernah melihat aku ya Nabi, karena pernah bertemu dengan aku, tapi yang menghidupkan sunnahku menggawi kayak apa gawian puja Rasulullah SAW. Jadi mantiknya tuh tauhid bukan perkara hati aja. Tauhid ini menjaga wujud-wujud iman sempurna, iman zahir dan iman batin. Dijaganya makanya jawab Allah Taala la ilaha illallah islam pemandang isni amal ajabi benteng terkuat la ilaha illallah masuk Islam selamat dengan Allah Taala. Bila ada masuk la ilaha illallah neraka kita. Ya kan? Bila la ilaha illallah berarti tauhid itu bentengnya tuh tauhid tapi tauhid al-hujur. Bukan tauhid yang salah, tauhid yang benar, tauhid kita itu. Di situ selamat insyaallah. Ada bakalan mak yang namanya syariat itu di dalam ada. Justru dia tidak yang bertauhid, tambah martabatnya, tambah asyik di dalam bersyariat itu kan itu ya. Kenapa? Karena dipandangnya akal. Akal dipandangnya akal. Ini yang dikatakan wa nahnu aqrab yang dikatakan Allah bahwasanya kami itu dekat. Bukan kita yang dekat dengan Allah yang dekat lawan kita di mana dekatnya akal sendiri meliputi kita. Ayo membaca la ilaha illallah itu ada banyak sehari terus saja 300 kali aja. Tapi pemain batin dia bilang iyanya. Dan ada hanya Allah, ada hanya Allah. Ada perlu banyak membaca la ilaha illallah yang dikatakan zikir rahasia. Bila ada rahasia itu berarti sirrun baina rabbul abdul wa rabbul abdul. Bila ada rahasia berarti rahasia. Yang rahasia itu berarti adalah kita lawan Allah. Jangan tahu kiri kali kan dan tahunya ini dikatakan al-insanu sirri wa ada sirru ini rahasiaku aku rahasianya. Itu rahasiaan. Kelihatan beliau itu potongan jalan aja tapi itu dibalik berjalan itu main batinnya. Ada yang tahu? Dia tahu ya kan? Tinggal kita jadi pamuai mengaku diri banyak dosa yang lah, tapi kita pertama meyakini Tuhan itu pengatur. Yakin kita ya kita kan bisa apa-apa, yakin kita Tuhan itu bisa memberi apa yang kita hendakinya ya lah. Yakin Tuhan bisa memberi apa yang dikehendakinya ya kan? Bila kita yakin Tuhan itu bisa memberi apa yang dikehendakinya, minta ya Tuhan supaya dapat nang diberi jauh, diberi rasa kita ini tenggelam di dalam apa aja perbuatan yang baik selalu ada lupa memandang akal Allah Ta'ala supaya menjadi kebiasaan hati. Kalau sudah menjadi kebiasaan hati insya Allah pulih. Nah itu nanti makannya apa yang dimakannya la ilaha illallah. Pada datanglah la ilaha
Ya, bujuk-bujuk la ilaha illallah. Kenapa? Karena itu menjadi makanannya waktu di dunia. Siapa yang memberi? Allah yang memberi. Makanya Al-Imam Abdullah Al-Haddad itu umur 7 tahun sini riwayat sudah menjadi wali kutub. Di antara doa yang sering karena Allah ma'mur ajsazana bi ta'atik wa'mur qulubana bi mahabbatik wa'mur arwahana bi ma'rifatik wa'mur asrarana bi musyahadatik. Ya Allah, ya Allah, nah berusaha satu dunia dengan ibadah lawan pian, artinya bersyariat. Allahumma salli wa qulubana bi mahabbatika, muliakan anugerahkan hati orang yang cinta lawan pian. Wa'mur arwahana bi ma'rifatika, muliakan ruh ini dengan ma'rifat lawan pian. Wa'mur asrarana bi musyahadatika, muliakan sir ulunina, rahasia ulun yang berada di ulun dengan apa? Dengan ada silupaan lagi lawan pian. Musyahadah tadi itu doa orang. Bila sudah dapat musyahadah ada silupaan lagi, tapi yang ada artinya lagi dunia ini bujuran ada artinya lagi dunia ini dibandingkan pemerintahan yang itu kan abang boleh berapa lagi kalau sudah sangat bermawar apa tinggal tidak pangkat tinggi dan duit banyak kembali sebutnya ya diberi amat apa ada abang doang memberi amat tinggal waktu mati bilang ada terbimbing berdoa kawa bukan pilihan atau membuka hijab supaya ingat ada kawa membuka hijab kita kalau Allah Ta'ala kemudian Allah menolong. Ayo, ini sedang-sedang aja kita hidup ini sudah tahu diri aja seorang hamba. Jangan sampai sesombong-sombong unjuk punya semasa kapur nih kalau tidak mati tangannya. Jelas saja. Duduk di hamba. Napa hamba? Bungol. Apa lagi dah? Menurang bungol bisa tertinggal sama sekali. Nang ada Allah, nang alim Allah, nang hebat Allah, nang menggerakkan Allah, bagi mengamankan Allah Subhanahu. Inna kamayitun kita ini maya, kamu maya itu bangkai, kamu bangkai itu baru, kamu baru itu kada berharga, kadang-kadang kita mulia berharga itu kenapa? Tuhan meliputi awak kalau rahmat sini tidak mulia, berarti kan dia tuh ampun orang lain, ampun surang, jelas saja kan? Udah Tuhan memberi kita. Akhirnya apa gue? Apa orang berdusta? Betapa kayak kebiasaan. Betapa dia lihat ya. Amun Tuhan tuh mengizinkan melihat kita membuat surga yang berdiri di depan tuh ya kayak turun ahli dunia ahli akhirat. Nyata banget buat ahli akhirat. Kalau kamu yang melihat itu misalnya aja nih nomor 1 yang paling suki di Indonesia misalnya si A. Misalnya itu namanya suki, lihat ini muka ada yang ada. Barisan paling muka yang sudah lihat ada yang ada. Nah ada di hadapan tuh ahli akhirat, ahli akhirat. Kenapa? Akhirat itu lagi adalah pertemuan lawan Allah. Pahamnya orang akhirat itu di dunia sudah ada terpisah lawan Allah. Kayak apa supaya terpisah? Maksudnya ia melihat dan ada hanya Allah, ia ada. Bagaimana? Oke. Panjang banget dia masalah pas lagi ya. Pahalanya sudah makan. Sampai dong ini 14 dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu nanti merasakan semua Allah Taala mudah kita menjauh kita di akhirat kita bertahan. Yalah mudah-mudahan. Ini amun orang tuh makan senang, makanan senangnya bertambah terus kasih mau. Amun sudah ibu mani cocok di hati kita, ibunya bisa masyarakat malah ada tambah lagi gitu. Kan mudah-mudahan termasuk orang yang makan dan cinta lawan kami itu sampai ke tempat barokah. Umur hajat beliau asal selamat dunia akan diampun dan sesuatu hidup. Mati bagi iman husnul khatimah. Mudah kita berdataan. Dan musyawarah insyaallah bertemuan lagi di pengajian yang akan datang. Bisa dalam Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Ya Allah berdoa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad muslim wa hada malaikatan muqarrabin Allahumma bil ilmi wa sinni kalmi wa kabat taqwa bil aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wasallam alhamdulillah rabbil